Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jika kita pada KD 3.5 dan 4.5, yaitu impuls dan momentum. Pada KD 3.5, ini adalah KD pengetahuannya, menerapkan konsep momentum, impuls, dan hukum kekekalan momentum. Sedangkan KD pengetahuannya, yaitu 4.5, mendemonstrasikan berbagai jenis tumbukan. Peristiwa di dunia nyata. Sebelum kita lebih jauh membahas impuls dan momentum, ada beberapa peristiwa di dunia nyata yang sering kalian jumpai. Di antaranya ada airbag pada mobil. Airbag didesain secara khusus apabila terjadi benturan atau tumbukan, maka secara otomatis airbag akan keluar. Fungsinya yakni untuk mengurangi rasa sakit karena waktu sentuh antara pengemudi dengan dashboard mobil pada saat terjadi kecelakaan menjadi besar. Jadi, semakin besar waktu sentuhnya, maka gaya yang ditimbulkan itu semakin kecil, sehingga rasa sakit yang dirasakan itu juga semakin kecil. Kemudian yang kedua, desain bodi pada mobil itu dirancang mudah penyok. Nah, saat terjadi kecelakaan bodi mobil gampang banget penyok. Hal ini dilakukan untuk memperbesar waktu sentuh saat terjadi tumbukan pada saat kecelakaan. Nah, jadi jika waktu sentuh besar, gaya yang dihasilkan kecil, sehingga rasa sakit akibat benturan bisa dikurangi. Kemudian contoh yang lain, peristiwa yang ada di dunia nyata, seperti kalian lihat di gambar ini ada palu. Nah, palu itu terbuat dari bahan yang sangat keras. Jadi palu itu tidak ada yang lunak. Semua palu itu bahannya sangat keras. Tujuannya, semakin keras bahan, bila dipukulkan pada suatu benda, maka waktu sentuhnya dengan benda tersebut itu semakin singkat. Kalau waktu sentuhnya semakin singkat, maka gaya yang dihasilkan itu semakin besar. Nah, contohnya palu di sini digunakan untuk memukul paku atau menancapkan paku. Jadi kepala palu dibuat seperti pada gambar, dibuat bahan yang keras, misalnya besi atau baja. Kepala palu dibuat dengan bahan yang sangat keras agar selang waktu kontak menjadi lebih singkat, sehingga gaya yang dihasilkan lebih besar. Jika gaya impuls besar, maka paku yang dipukul dengan palu akan tertancap lebih dalam. Jadi tujuannya untuk menghasilkan gaya yang sangat besar. Kita membahas tentang momentum. Apa itu momentum? Momentum merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Jadi besaran vektor itu ciri khasnya ada arah. Jadi besaran vektor itu ciri khasnya ada arah. Momentum secara matematis itu dari hasil kali massa dengan kecepatan. Jadi M itu adalah massa dengan satuan kilogram, sedangkan P itu adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Jadi ini bukan kilogram, tapi meter per sekon kita coba. Sehingga P impuls, jadi P itu simbol dari impuls, itu memiliki satuan kilogram meter per sekon. Massa itu adalah besaran skalar, sedangkan kecepatan ini adalah besaran vektor. Sehingga impuls itu menjadi besaran vektor karena skalar dikalikan vektor menjadi vektor. Jadi sekali lagi, impuls itu simbolnya P merupakan besaran vektor dari hasil kali massa dengan kecepatan, dan satuannya kilogram meter per sekon. Dengan contoh soal, dua buah benda masing-masing bermassa 2 kg bergerak. Jadi ini masing-masing dua buah benda, sorry ini tidak ada A-nya, kita hapus. Jadi A-nya nggak ada.
Dua buah benda masing-masing bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan masing-masing 2 meter per sekon dan 5 meter per sekon. Hitung momentum total yang ditimbulkan jika kedua benda bergerak dengan A. Searah, B. Berlawanan arah, C. Membentuk sudut 30 derajat, D. Membentuk sudut 90 derajat. Jadi soal ini ceritanya ada dua buah benda, masanya sama yaitu 2 kg, kecepatannya masing-masing 2 meter per sekon dan 5 meter per sekon. Kemudian kedua benda ini bergerak, yang ditanyakan untuk pertanyaan A bergeraknya itu searah, untuk pertanyaan B bergeraknya berlawanan arah, untuk pertanyaan C bergeraknya keduanya membentuk sudut 30 derajat, dan D keduanya membentuk sudut 90 derajat. Oke, kita bahas. Sebelum kita membahas pertanyaan yang A tadi, kita hitung dulu saja supaya nanti gampang diterapkan dalam jawaban per poinnya. Kita jawab dulu momentum dari masing-masing benda. Jadi P1 itu momentum dari benda 1 yaitu M1 kali P sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 kg meter per sekon. Sedangkan P2 sama dengan M2 kali P sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10 kg meter per sekon. Jika keduanya bergerak searah. Kalau keduanya bergerak searah, nah ini jika benda itu bergerak searah, maka ini ada ditambahkan. Jadi kalau searah itu totalnya menjadi semakin besar, ditambah. Sehingga P total sama dengan P1 ditambah P2 sama dengan 14 kg meter per sekon. Kemudian pertanyaan B, jika keduanya bergerak berlawanan arah, maka P total cari selisih. Jadi konsepnya, kalau berlawanan arah, kalian cari selisihnya. Selisihnya. Nah ini, selisih itu artinya dikurangi. Nah, jadi boleh P1 dikurangi P2, boleh P2 dikurangi P1. Intinya cari selisihnya. Ini saya contohkan P1 dikurangi P2 sama dengan 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 6. Nah, di sini kok tiba-tiba muncul positif 6 itu bagaimana? Kalau di sini kalian tulis positif 6, artinya negatif hilang, di belakang itu ada embel-embel dengan arah sesuai dengan arah P2. Nah ini P2-nya lebih besar, sehingga nilai P totalnya, momentum totalnya itu searah dengan momentum yang besar, yaitu P2. Jadi kalau di sini negatifnya hilang, di belakang arah harus ditulis. Lanjut. Kemudian kita bahas jika kedua benda itu bergerak saling membentuk sudut 30 derajat. Maka pembahasannya menggunakan resultan momentum atau momentum totalnya sama dengan akar dari P1 pangkat 2. Ini adalah sebenarnya bukan P1 P12, tapi itu sebenarnya adalah akar dari P1 pangkat 2 plus di situ P2 pangkat 2 kemudian plus P1 kali P2 kali cos 30 dikalikan dengan cos sudut yang diapit oleh kedua benda, tapi ini ada angka 2. Jadi
akar dari P1 pangkat 2 ditambah P2 pangkat 2 ditambah 2P1 kali P2 cos 30. Nah, P1-nya tadi nilainya 4. Jadi di sini sama dengan 4 pangkat 2 plus 10 pangkat 2 plus 2 kali 4 kali 10 kali cos 30 itu adalah setengah. Nah, ini coret sehingga tinggal 16 ditambah 100 ditambah 2 kali 4 kali 10 sama dengan 2 kali 4 dikali 10 itu adalah 80. Berarti di sini 2-nya dicoret ini. Nah, ini coret dengan ini, jadi tinggal 4 kali 10, 40 menjadi akar dari 156 kg meter persegi. Ini boleh dihitung, lebih sederhanakan lagi boleh, dibuat akar 156 juga sudah betul. Jadi hanya matematika saja, konsepnya sudah betul, itu sudah diterima kalau menjawab soal fisika secara uraian. Kemudian yang keempat atau D, membentuk sudut 90 derajat. Caranya sama dengan C, tapi ada istimewanya di sini. Cos 90, jadi di sini P1 pangkat 2, P2 pangkat 2, jadi ini pangkatnya, yang saya tanda ini adalah pangkatnya. Jadi P1 pangkat 2, P2 pangkat 2 plus 2 kali P1 kali P2 cos 90. Cos 90 itu nilainya sama dengan 0. Jadi kalau semua bilangan dikalikan 0, hasil totalnya kan 0. Jadi ini total sama dengan 0. Sehingga tinggal P1 pangkat 2 ditambah P2 pangkat 2, yaitu tinggal 4 pangkat 2 16, 10 pangkat 2 100. Jadi jawabannya akar 116 kg per meter persegi. Itu pembahasan dari contoh soal tadi. Kita lanjutkan. Kita sampai pada hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum ini nanti membahas tentang jumlah momentum sebelum tumbukan atau ditulis dengan P1 ditambah P2. P1 itu adalah M1 kali V1, sedangkan P2 jadi di sini ada M1 M1 kali P1. Nah, yang ini M2 kali P2, ini mewakili P1, sedangkan ini mewakili P2. Nah, ini momentum sebelum tumbukan untuk benda 1, momentum tumbukan sebelum benda, maksudnya gini, momentum sebelum tumbukan untuk benda 1, momentum sebelum tumbukan untuk benda 2. Sesudah tumbukan, tandanya ditambahi aksen ini. Jadi ini maksudnya P1 itu M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Jadi hukum kekekalan momentum itu intinya P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Kalau dijabarkan lagi, M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Kita lanjut. Kita bahas tentang jenis-jenis tumbukan. Jenis-jenis tumbukan
itu ada 3. Ada tumbukan lenting sempurna, ada tumbukan tak lenting sama sekali, dan ada tumbukan lenting sebagian. Nah, kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan lenting sempurna, berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Jadi di sini pada tumbukan lenting sempurna, energi kinetiknya sebelum dan sesudah tumbukan itu besarnya sama. Itu namanya hukum kekekalan energi kinetik. Sedangkan koefisien restitusinya itu adalah 1. Koefisien restitusi itu apa? Ini koefisien restitusi itu ini. Jadi simbolnya adalah E. Min delta V aksen dibagi delta V. Itu adalah rumus koefisien restitusi. Karena E sama dengan 1, maka 1 sama dengan min V2 aksen min V1 aksen dibagi V2 min V1. Sehingga dihitung matematika biasa, ini dikalikan, penyebutnya dikalikan 1 menjadi V1 ditambah V1 aksen sama dengan V2 ditambah V2 aksen. Inilah kunci saat kita mengerjakan soal hitungan pada tumbukan lenting sempurna. Jadi ini kunci utamanya, kita kenal dengan konsep bahwa E sama dengan 1, sehingga kita punya persamaan V1 ditambah V1 aksen sama dengan V2 ditambah V2 aksen. Kalau di soal ada benda inisialnya A dan B, berarti di sini VA ditambah VA aksen sama dengan VB ditambah VB aksen. Nah, di sini ada keistimewaan anak-anak. Jadi, jika kedua benda itu bermassa sama, jadi jika M1 sama dengan M2, maka nanti V1 aksennya itu sama dengan V2-nya. Dan begitu juga dengan V2 aksen itu akan sama dengan V1. Tapi ingat, hanya berlaku jika kedua benda itu bermassa sama. Untuk tumbukan tak lenting sama sekali. Nah, ini tumbukan tak lenting sama sekali itu yang istimewa bahwa setelah terjadi tumbukan, kedua benda ini bergandengan atau bergerak bersama-sama, sehingga dia memiliki kecepatan yang sama. Jadi kecepatan setelah tumbukan baik benda 1 dengan benda 2 itu besarnya sama. Karena koefisien restitusinya sama dengan 0. Di sini kenapa 0? Karena setelah bertumbukan keduanya itu nempel atau bergandengan atau bergerak bersama-sama. Di tumbukan tak lenting sama sekali itu juga berlaku hukum kekekalan momentum. Berlaku hukum kekekalan momentum. Tapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jadi hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Lanjut. Tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian, ini memiliki koefisien restitusi antara 0 sampai dengan 1. Jadi kalau 0 untuk tumbukan tak lenting sama sekali, 1 untuk lenting sempurna. Di antara 0 dan 1 itu namanya tumbukan lenting sebagian. Jadi konsep saat kita mengerjakan soal hitungan itu kuncinya di sini. Jadi kita jabarkan ininya, yang diketahui ditulis di sini, nanti ketemu sebuah persamaan. Persamaan itu nanti kita masukkan pada hukum kekekalan momentum, yaitu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Nah, selanjutnya kalau bendanya itu tidak bergerak horizontal, tapi gerakannya vertikal atau benda dijatuhkan, maka koefisien restitusinya sudah tidak berlaku ini. Yang kita gunakan akar dari H2 dibagi H1. H1 itu
kondisi awal, H2 itu adalah tingginya pantulan. Kalau yang diketahui di soal itu tinggi pantulan kedua dan ketiga, berarti jawabnya ya H3 dibagi H2. Intinya pembilang lebih kecil dari penyebut, tapi kondisi yang berurutan. H2 dibagi H1, H3 dibagi H2, dan seterusnya. Next, contoh soal. Oh, ini langsung kita bahas impuls. Impuls itu adalah gaya yang diperlukan untuk membuat benda bergerak selama waktu tertentu. Secara matematis, impuls itu dihasilkan dari perkalian gaya dan selang waktu tertentu. Impuls itu simbolnya I, ini, gaya itu simbolnya F, delta T itu adalah selang waktu. Jadi ini yang kita bahas di depan tadi. Semakin singkat waktunya, gaya yang dihasilkan itu semakin besar. Hubungan impuls dan momentum. Nah, kalau kita ingat kembali, ini adalah persamaan impuls tadi. Sedangkan ini adalah F. Jadi F itu massa dikali percepatan. Nah, percepatan itu adalah delta V dibagi dengan delta T. Delta T dikali delta T saling cek. Coba ini saya perjelas di sini. Delta V dibagi dengan delta T. Kemudian kali delta T. Ini sama dengan ini dicoret, berarti tinggal delta V. Nah, sehingga di sana ada delta V ini. Delta T-nya hilangkan. Nah, delta V itu adalah V2 dikurangi V1. V2 dikalikan dengan M itu tidak lain adalah P, ya kan? Jadi kita ingat kembali bahwa P, momentum, itu sama dengan M, massa, dikalikan dengan kecepatan. Jadi ini M kali V2 sama dengan V2, sedangkan M kali V1 sama dengan V1. Sehingga impuls tidak lain adalah perubahan momentum, yaitu P2 dikurangi P1. Nah, ini contoh soal yang tumbukan tadi ada di belakang ini, yang ada 3 jenis tumbukan. Massa bola 1 kg menumbuk dinding dengan kecepatan 0,5 meter per sekon dan memantul dengan kecepatan yang sama. Hitung impulsnya. Kecepatan saat menuju dinding kita sebut sebagai V. Jadi di situ ada V atau sama dengan V1 sama dengan 0,5. Kemudian setelah mengenai dinding, memantul dengan bergerak dengan arah berlawanan dan dengan kecepatan yang sama. Jadi V aksen, mantul itu V aksen, ini ada V aksen sama dengan atau V2 sama dengan negatif 0,5. Kenapa negatif? Jadi ini negatif 0,5. Kenapa negatif? Karena arahnya berlawanan. Sehingga impuls bisa kita hitung M kali V aksen dikurangi V atau V2 dikurangi V1. Negatif 0,5 dikurangi 0,5. Ini negatif tadi V2-nya atau V aksennya. Sehingga ketemu negatif 1 Newton kali sekon. Lanjut. Contoh soal tumbukan tak lenting. Dua buah bola bergerak saling berlawanan dan segaris dengan kecepatan masing-masing 2 meter per sekon dan 4 meter per sekon. Massa bola A 3 kali massa bola B
Jadi ini yang harus kita pikirkan lebih dulu. Diingat massa bola A sama dengan 3 kali massa bola B. Kemudian yang harus diperhatikan lagi, dua buah benda atau bola bergerak saling berlawanan. Berarti kalau bola pertama atau bola A kita anggap positif, bola B pasti negatif. Bola B kalau VA-nya kita tulis di situ 2, maka VB-nya itu adalah min 4. Nah, VB-nya adalah min 4. Jika tumbukan yang terjadi tidak lenting sama sekali, maka kecepatan setelah tumbukan adalah, jadi di sini konsepnya kalau tidak lenting sama sekali, maka kecepatan bola A sama dengan kecepatan bola B. Jadi kecepatan bola A setelah tumbukan, sorry ini adalah A besar, kecepatan bola A setelah tumbukan sama dengan kecepatan bola B setelah tumbukan sama dengan V sen, karena sama. Tidak lenting artinya setelah tumbukan mereka bergerak bergandengan atau dempet atau lengket. Kita pakai dulu hukum kekekalan momentum. MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. Lalu dimasukkan MA-nya. Ini. Nah, sebelum dimasukkan MA kita sederhanakan dulu. MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA ditambah MB kali V aksen karena kecepatannya sama setelah tumbukan. MA diganti dengan 3 MB. VA adalah 2, MB tetap, VB diwakili negatif 4. Hati-hati, tanda negatif, karena arah berlawanan. MA diwakili 3 MB, nih, MA sama dengan 3 MB. Ditambah MB sama dikalikan dengan V aksen. MB-nya dicoret. Jadi MB-nya dicoret. Oke, MB-nya dicoret. Semua punya MB. Tinggal 3 kali 2, 6. 1 kali negatif 4 tetap min 4 sama dengan 3 ditambah ini artinya 1, berarti 4 kali V aksen. 6 dikurangi 4 adalah 2. 2 sama dengan 4 V aksen. Jadi 2 sama dengan 4 V aksen. Sehingga V aksen adalah 2/4 atau 0,5 meter per sektor. Lanjut. Contoh soal tumbukan lenting sempurna. Dua buah bola bergerak saling berlawanan dan sebaris dengan kecepatan masing-masing 2 dan 4. Massa bola A 3 kali massa bola B. Jadi ini soal yang seperti tumbukan tak lenting sama sekali, cuma di sini datanya sama tapi ini dibuat tumbukannya menjadi lenting sempurna. Nah, pada tumbukan lenting sempurna, konsepnya itu di sini. Ini, konsepnya itu di sini. Bahwa VA ditambah VA aksen sama dengan VB ditambah VB aksen. VA itu 2, VA aksen belum tahu, VB negatif 4, VB aksen belum tahu. 2, negatif 4 pindah ke sana menjadi 2 ditambah 4, ditambah VA aksen ini sama dengan VB aksen. Kita gunakan hukum kekekalan momentum menjadi di sini. Nah, MA-nya diganti dengan 3 MB karena di sini massa bola A 3 kali massa bola B. Dikalikan 2 kecepatan bola A, MB dikali dengan negatif 4. Kecepatan bola B itu negatif 4 atau 4 meter per sekon ke arah berlawanan. Sama dengan MA diganti dengan 3 MB. Dikalikan dengan VA aksen plus MB dikalikan dengan VB aksen. Kita coret MB-nya, karena semua punya MB bisa disederhanakan. Nah, sehingga tinggal 3 kali 2, 6.
tambah negatif 4, 1 kali negatif 4 jadi tetap negatif 4 sama dengan 3 dikalikan VA ditambah VB aksen. Nah, VA aksen ini 3 kali VA aksen ditambah dengan VB aksen. VA aksennya diganti dengan 6 ditambah ini 6 ditambah VA aksen sama dengan VB aksen. Sorry, yang diganti adalah VB aksennya ini digantikan itu. Terus menjadi ini. VB aksen 6 ditambah VA aksen. Sehingga 2, 6-nya pindah ke sana jadi negatif. Ini pindah ke situ. Sama dengan 4 VA aksen. 3 VA aksen ditambah 1 VA aksen menjadi 4. Jadi VA aksen sama dengan negatif 4 dibagi 4. Jadi ini negatif 1. PB aksen kenapa ketemu negatif 7? Itu asalnya dari sini nih. Ini persamaan ini. 6 ditambah VA aksen. VA aksennya min 1. Ini saya tulis dulu biar gak bingung. VA aksen sama dengan VB aksen. Nah, 6 ditambah negatif 1 sama dengan VB aksen. Jadi di situ 6 ditambah negatif 1 sama dengan VB aksen. Sama dengan, sorry, berarti ini bukan min 7. Maaf. Di sini yang benar adalah 5 meter per sekon. 5 meter per sekon. Lanjut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar.